pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Batik khas Banyuasin dari pusaka hingga berjumpa masih butuh keseriusan pemerintah dalam memproduksi dan mempromosinya. Gejolak harga perhiasan menjadi salah satu faktor utama dalam menekan laju inflasi di Sumatera Selatan pada bulan September 2024. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini edisi Rabu 2 Oktober 2024 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Batik khas Banyuasin dari pusaka hingga bajumpe masih butuh keseriusan pemerintah dalam memproduksi dan mempromosikannya. Batik itu khas Banyuasin yang pertama kali dicetus oleh Pak Bupati Yan Anton itu namanya batik pusaka. Batik khas Kabupaten Banyuasin sebelumnya dikenal dengan nama batik pusaka. Pertama kali diperkenalkan pada era kepemimpinan Bupati Banyuasin kedua, Yan Anton. Batik ini menjadi ciri khas Banyuasin, terutama dengan motif utamanya yang menggambarkan budaya lokal seperti daun nipah, ikan sembilang, dan perahu perairan sungsang. Menurut Raden Gunawan, seorang budayawan Banyuasin, motif-motif tersebut mencerminkan identitas daerah yang kaya akan budaya maritim dan kehidupan di sepanjang sungai. Setiap hari Kamis, batik pusaka dulunya menjadi pakaian resmi di kantor pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Namun, Raden mengatakan bahwa batik ini belum banyak dikenal di luar Banyuasin karena minimnya promosi dan partisipasi dalam pameran nasional maupun internasional. Raden menekankan bahwa meski saat ini batik khas Banyuasin telah berinovasi dan melahirkan batik bajumpe atau batik jumputan pedada dan dinilai cukup populer di tingkat lokal, namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk memperkenalkannya ke masyarakat luas. Salah satu kendala utama dalam memperluas popularitas batik Banyuasin adalah harganya yang tergolong tinggi, berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000. Hal ini menyebabkan batik tersebut lebih banyak dipakai oleh kalangan pegawai kantoran dibandingkan masyarakat umum. Selain masalah harga, Raden juga menyoroti kurangnya promosi dan keterlibatan dalam pameran luar daerah. Yang pertama, kalau untuk di Banyuasin batik itu terlalu mahal dijual. Jadi kalau masyarakat biasa tak terbeli, kalau yang orang di perkantoran paling terbeli, pasti terbeli paksa kan harus pakai baju batik Banyuasin. Walaupun harga sebaju itu 300, 400, 500, tapi kalau untuk keluar batik seharga itu terlalu mahal untuk masyarakat umum. Kedua, kurang promosi keluar, kurang promosi keluar, kurang ikut pameran itu memperkenalkan batik Banyuasin keluar gitu. Dikatakan Raden, produksi batik di Banyuasin saat ini dikelola oleh beberapa usaha kecil menengah saja. Namun, skala produksinya masih terbatas dan pengrajin batik di Banyuasin pun masih belum begitu banyak. Oleh sebab itu, Raden meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin lebih mendukung pengembangan batik lokal melalui pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Kedepan, Raden Gunawan juga berharap agar batik Banyuasin bisa lebih terjangkau oleh semua kalangan, bukan hanya kalangan pegawai. Selain dari itu, ia juga menyarankan agar pemerintah daerah memiliki program khusus untuk mendukung produksi dan pemasaran batik Banyuasin. Dengan demikian, batik ini tidak hanya menjadi identitas budaya lokal, tetapi juga produk yang diminati oleh masyarakat luas, baik di dalam maupun luar daerah. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, Maya Puspita, pemilik butik Alzevania Mode, mengungkapkan tidak hanya batik dikenal oleh masyarakat, tapi kain jumputan juga memiliki keunikan tersendiri. Proses pembuatannya dilakukan dengan teknik mengikat kain terlebih dahulu, lalu dicelupkan ke dalam pewarna pakaian. Hal ini berbeda dengan batik Jawa yang umumnya menggunakan teknik tulis, canting, bahkan cap. Saat ini mendengar kain jumputan telah dimodifikasi menjadi berbagai produk seperti baju, jilbab, dan lainnya. Hasil produksi kain jumputan khas Palembang ini bahkan telah dipasarkan hingga ke luar negeri, termasuk Eropa. Hal ini membuktikan bahwa kain jumputan memiliki potensi untuk bersaing di pasar global. Harapan saya itu kan gini, kalau daerah Jawa itu kan sudah, dan bukan daerah Jawa saja ya, semua negara itu daerah yang ada di Indonesia ini kan taunya batik itu dari Jawa kan. Ternyata kan setiap daerah tuh punya batik masing-masing. Kayak di Palembang itu kita ada jumputan ya yang sering dipakai buat kerja kayak gitu. Ya harapan saya sih mungkin nantinya tuh di Palembang itu waktu hari kerja misalnya yang memang harus menggunakan batik diganti menjadi jumputan kayak gitu. Iya, sambil memperkenalkan produk-produk Palembang nih. Jangan kan batik Jawa itu udah terkenal banget nih. Ayolah kita angkat
kain kita sendiri kayak gitu. Itu harapannya ya, Mbak. Iya, harapan Baik, saya. terima kasih. Pada momen peringatan Hari Batik Nasional ini, Maya berharap agar pemerintah Kota Palembang dapat mempertimbangkan penggunaan kain jumputan sebagai pengganti pakaian dinas batik. Langkah ini menurutnya akan membantu memperkenalkan kain jumputan Palembang secara lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta mendorong perkembangan UMKM di Kota Palembang. Kemudian seperti apa tanggapan masyarakat? Kita simak lewat komentar masyarakat berikut ini. Batik nasional mengingatkan kita akan kekayaan budaya yang harus dilestarikan. Batik adalah identitas bangsa kita. Harapan saya semoga generasi muda semakin bangga memakai batik, maupun itu di dalam negeri maupun itu di luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Di dalam Bintan, jadi tanggapan saya terkait Hari Batik Nasional, bangga berbatik. Sebenarnya untuk adanya Hari Batik Nasional itu kita sebagai masyarakat Indonesia yang memang mempunyai ciri khas itu kan dengan bangga batiknya itu mendukung perajin dan pengusaha produk batik dengan cara menggunakan dan mempopulerkan batik ya, karena kan memang coraknya juga bagus-bagus tuh, dan juga memang sebagai nilai plus juga nih. Ada ciri khasnya kalau Indonesia itu lebih identik dengan pakaian batik seperti itu. Jadi menurut saya terkait Hari Batik Nasional, bangga berbatik itu harus dilestarikan ya, dan memang dari pemerintah pun ataupun dari masyarakat juga harus bangga dengan menggunakan pakaian batik. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Selanjutnya pendengar, kita simak wawancara reporter RRI Nova Aryani. Batik Palembang ini kita juga punya nggak batik Palembang ini, Pak Idris? Palembang punya batik yang disebut dengan batik Palembang atau batik Jepri atau batik Jupri. Dulu dalam sejarahnya pada abad mulai dari abad ke-18, 19, awal abad 20, bangsawan-bangsawan Palembang itu memesan batik dengan motif tertentu atau motif pesanan kepada pembuat-pembuat batik yang ada di Jawa, atau mendatangkan pengrajin batik untuk membuat batik pesanan mereka di Palembang. Jadi motif-motif batik di Palembang agak beda dengan motif batik yang umum dikenal pasar sekarang. Tapi pada awal abad 20, batik yang banyak di Palembang yang beredar dipakai oleh perempuan-perempuan Palembang adalah batik Klasem atau batik Cirebonan atau batik pesisir Jawa yang cenderung menggunakan warna-warna yang lebih variatif seperti merah, hijau atau biru. Nah, laki-laki tidak menggunakan sarung batik tapi menggunakan batik sebagai bahan pembuatan, sedangkan perempuan menggunakan sarung batik dan selendang batik. Jadi batik di Palembang tidak untuk bahan pakaian, laki-laki tidak menggunakan batik, hanya perempuan yang menggunakan batik. Batik laki-laki hanya digunakan sebagai bahan pembuat tanjak Palembang. Disebut dengan kain Jupri tadi ya, Pak Idris ya? Iya, Jupri atau Jepri, karena yang membuatnya tuh klan Arab Al-Jupri. Jadi ada pedagang batik besar di Palembang itu mendatangkan batik-batik dari Cirebonan sana yang dibuat oleh klan Al-Jupri. Oke. Tahun berapa itu Pak Idris kita mulai ada waktu itu? Batik Palembang itu mulai familiar digunakan sejak abad ke-18 tahun 1700-an sampai tahun 1800-an. Saya sendiri masih menyimpan kain batik yang umurnya lebih dari 100 tahun. Batik turunan. Jadi dulu ada kain batik yang memang disimpan, yang bagus-bagus biasanya disimpan walaupun sampai buruk atau sampai tepok kalau dimakan serangga gengat itu. Dan itu kain itu yang disimpan biasanya bukan sarungnya tapi selendangnya yang motifnya bagus-bagus itu. Selendangnya ya, bukan sarungnya ya. Iya, bukan. Kalau sekarang bagaimana Pak Idris batik Palembang ini? Karena kan kita batik taunya Jawa, kita taunya songket seperti itu Pak Idris. Orang Palembang itu punya pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi songket itu dulu hanya dipakai oleh orang menikah
perempuan yang menikah dalam upacara pernikahan atau perempuan-perempuan yang sudah menikah. Jadi songket itu seiring dengan perjalanan waktu si pemakai itu ada macam-macam ragam songketnya. Untuk yang pernikahan menggunakan lepus, kemudian ketika sudah mulai menua perempuan itu menggunakan jando braes yang benang emasnya sedikit pada tengahnya tapi ramai di pinggirannya benang emasnya. Kemudian untuk upacara penting pernikahan pada hari-hari mereka menggunakan kain batik. Nah, ketika batik itu di tengah ya, kita juga untuk kalangan menengah kita punya blongsong. Kain blongsong itu kain tenun gebeng yang dipakai untuk perempuan. Kalau laki-laki memakai tajung. Jadi laki-laki Palembang tidak menggunakan sarung batik tapi menggunakan kain tajung. Nah, batik itu merupakan alternatif tekstil yang dipakai oleh perempuan di Palembang selain dari blongsong, kemudian kemudian songket, dan juga ada selendang pelangi. Dulu kain jumputan itu tidak dijadikan bahan pakaian tapi digunakan sebagai selendang. Sekarang jemputan malah digunakan banyak variasinya ya untuk pakaian ya. Ya, untuk pakaian karena kan perkembangan zaman, kemudian karena keindahan itu kan tidak terlepas dari peran desainer-desainer nasional dan internasional yang memanfaatkan kain jumputan Palembang sebagai bahan tekstil. Dulunya tidak boleh, jadi jumputan itu hanya bagian daripada perlengkap busana perempuan, yaitu selendang saja. Oke, ada aturannya ya dulu? Ada aturannya mulai dari motif dan pengenaan. Misalnya pada waktu rumah yang mau melaksanakan hajatan, biasanya tiang rumahnya dililit dengan kain pelangi motif tertentu dan jumputan motif tertentu. Pada acara pernikahan dulu kan tidak ada puat, tidak ada home decorating yang merubah tampilan rumah. Jadi mereka menggunakan penutup dinding papan itu, rumah dari papan, menggunakan kain dari kain pelangi yang di tengahnya itu tidak ada motifnya. Oke. Nah, kemudian untuk untuk perempuan menggunakan kain jumputan itu sebagai selendang. Oke, baik. Bukan untuk bahan pakaian. Itu dulu. Tapi sekarang kan sudah berkembang penggunaannya. Baik. Nah, untuk batik saat ini bagaimana nih penggunaannya di kalangan masyarakat? Ya, sekarang memang batik kalau di Palembang masih memegang pakem ya. Laki-laki tidak menggunakan sarung batik, tapi tetap menggunakan kain tajung atau gebeng untuk sholat, untuk acara-acara pernikahan. Biasanya orang Palembang itu menyimpan kain tajung itu banyak di rumah karena persiapan untuk anak laki-lakinya. Jadi biasanya satu laki-laki itu punya sarung 3-4. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada 4 laki-laki, setidaknya menyimpan 16 kain di rumah, kain tajung. Makanya kain tajung itu industrinya tetap hidup karena kebutuhan untuk pemakaian pada momen-momen pada life cycle-nya orang Palembang. Baik. Jadi pelangi itu dipakai oleh perempuan, walaupun sekarang banyak laki-laki memakai kain jumputan sebagai bahan baju. Dulu tidak boleh, dulu hanya perempuan yang memakai sebagai selendang, dan juga tidak dipakai buat baju, karena baju kebaya kalau pakai baju jumput dari bahan jumputan kurang bagus. Jadi batik tetap hidup ya, batik Palembang hingga saat ini ya. Hanya saja masih tetap menurut kaedah seperti itu. Seperti laki-laki tidak menggunakan untuk pakaian, hanya aksesoris seperti sarung, seperti itu ya, Pak Idris. Iya, jadi kalau laki-laki hanya digunakan untuk tanjak, pembuatan tanjak. Dulu tanjak itu tidak dari songket tapi dari kain batik. Oh, baik. Baru tahun 80-an ada tanjak dari songket itu. Dulu semuanya memakai kain batik. Buat sendiri, handmade. Oke. Jadi ini ada. Nah, jadi kalau untuk dinding kain jumputan itu namanya lawon. Kain lawon. Jadi yang tengahnya kosong itu tidak ada motif, hanya satu warna, misalnya ungu atau merah hati atau kuning atau hijau, itu namanya lawon. Baik. Jadi dengan tetap menggunakan teknik ikat celup.
Nah, batik itu memang tidak banyak dibuat di Palembang, itu didatangkan dari Jawa, khususnya dari Cirebon dan Lasem. Maka batik-batik kuno yang ditemukan di Palembang rata-rata motif pesisiran, bukan motif pedalaman. Oke, Idris, artinya kita ini sesuai perubahan zaman juga ya, perkembangan desainer ya, Pak Idris sesuai ya. perubahan zaman, ya. Baik Pak Idris, makasih Pak statementnya untuk RRI, Pak Idris, Hari Batik Nasional. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan berita selanjutnya, pendengar. Gejolak harga perhiasan menjadi salah satu faktor utama dalam menekan laju inflasi di Sumatera Selatan pada bulan September 2024. Badan Pusat Statistik mencatat perkembangan inflasi secara year on year di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024 menunjukkan tren penurunan. Statistisi ahli media statistik distribusi Sumatera Selatan, Intan Yudistri Febrina menjelaskan, pada bulan September terjadi inflasi tahunan sebesar 1,40% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,78. Capaian itu juga masih berada di bawah angka nasional yang tercatat sebesar 1,84%. Intan merinci laju inflasi secara tahunan dipengaruhi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami perubahan harga 7,35% dan andil 0,52%. Adapun komoditas utama dari kelompok tersebut yaitu emas perhiasan yang dalam beberapa waktu terakhir terus menunjukkan peningkatan harga di pasaran. 5 komoditas utama untuk penyumbang inflasi year on year Sumatera Selatan pada bulan September 2024 yaitu emas perhiasan, tarif air minum PDAM, gula pasir, kopi bubuk, dan sigaret kretek mesin dengan total andil untuk kelima komoditas tersebut yaitu sebesar 1,07%. Sementara itu kelompok penyumbang terbesar selanjutnya yaitu air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 2,17% dan andil 0,30% dengan komoditas utama yaitu tarif air minum PDAM. Intan menambahkan terdapat sejumlah catatan peristiwa yang mempengaruhi perkembangan inflasi dan deflasi di Sumatera Selatan pada bulan September. Di antaranya penyesuaian harga BBM yang dilakukan untuk jenis bahan bakar Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Rian Apridani melaporkan. Memasuki masa kampanye Pilkada Sumsel, TNI Polri hingga ASN khususnya diminta bersikap netral dan profesional. Memasuki masa kampanye pemilu kada di Sumatera Selatan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan menyoroti terkait netralitas dan profesional ASN, TNI maupun Polri dalam mengikuti pelaksanaan pesta demokrasi di Sumatera Selatan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan M. Adrian. Selayaknya ASN, TNI maupun Polri menjadi pelayan bagi masyarakat dan diminta dapat bekerja secara profesional. Mendorong agar ASN bisa bersikap netral karena fokus mereka adalah masalah pelayanan publik. Jadi jangan nanti ikut-ikutan akhirnya politik praktis. Bahkan misalnya kemarin kita lihat baca di berita itu, saya lupa di daerah mana, misalnya ada lurah yang nekat ikut mendirikan baliho salah satu calon pilkada. Itu. Sementara itu menyikapi netralitas ASN atau aparatur sipil negara di wilayah Sumatera Selatan, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Palembang sebelumnya sudah melakukan sumpah dan ikrar terkait netralitas, mengingat Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Palembang bersinggungan langsung dengan kegiatan politik. Sehingga dalam kegiatan ikrar yang dipimpin langsung oleh Kepala LPP RRI Palembang Rahma Juita, seluruh ASN yang berada di lingkungan LPP RRI Palembang mengikrarkan terkait netralitas pada pelaksanaan pesta demokrasi di Sumatera Selatan. Satu, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai, di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilu dan
pemilihan tahun 2024. Tidak hanya lembaga penyiaran publik LPP RRI Palembang yang mengikrarkan untuk melakukan netralitas pada pelaksanaan pemilu kada di Sumatera Selatan. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Naudi Nurdika juga mengingatkan seluruh jajaran Kodam 2 Sriwijaya untuk tetap bersikap netral pada pelaksanaan pesta demokrasi di Sumatera Selatan. Dirinya mengungkapkan apabila menemukan ada anggota yang tidak bersikap netral akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentang netralitas saya kira udah jelas ya dari pimpinan kita yang paling atas, Panglima TNI, Bapak Kasat, dan tentunya saya juga demikian. Tidak ada tawar-tawar lagi. Netralitas TNI itulah kunci. Karena kita ketika bertugas untuk mengamankan sesuatu ya kita tidak boleh memihak salah satu. Kita harus di tengah-tengah, berdiri di tengah-tengah dan kita harus netral. Tentu sanksi akan sangat berat karena itu sudah perintah langsung dan itu memang kalau ada prajurit yang tidak netral itu akan mengganggu, sangat mengganggu. Majen TNI Naudi Nurdika juga menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh pihak khususnya masyarakat untuk memberikan informasi apabila menemukan ada pihaknya yang terlibat di dalam kegiatan pemilu kada yang bersifat tidak netral. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya batik khas Banyuasin dari pusaka hingga bajumpa masih butuh keseriusan pemerintah dalam memproduksi dan mempromosikannya. Gejolak harga perhiasan menjadi salah satu faktor utama dalam menekan laju inflasi di Sumatera Selatan pada bulan September 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi. Ayo maju,